Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue ingin membahas terkait dengan video terbaru dari Fabrizio Romano yang dia ambil juga dari konferensi pers terakhir Erik ten Hag, di mana gue juga sudah bahas di video sebelumnya, yaitu adalah tentang cedera pemain dari Manchester United yang ternyata menurut Fabrizio Romano kabarnya ini shocking atau mengejutkan karena memang ada kemajuan pemain yang sempat absen, ada beberapa yang kembali, tapi di sisi lain ada juga pemain yang sudah kembali balik lagi cedera ya. Dalam hal ini adalah Mason Mount. Selain Mason Mount juga ada kemunduran progres dari seorang Luke Shaw. Nah, ini menurut gua atau ya dari Fabrizio Romano katakan ya, bagaimana situasi ini unbelievable, sangat tidak bisa dipercaya. Ada 65 kasus total pemain cedera Manchester United musim ini. Dan disebutkan oleh Fabrizio Romano ini merupakan salah satu faktor yang akan dilihat oleh board manajemen Manchester United yang baru tentu saja di bawah Ineos untuk menentukan masa depan Erik ten Hag. Ini bukan saja tentang manajer, ini bukan saja tentang Erik ten Hag, itu yang dikatakan oleh Fabrizio Romano. Mereka juga akan berpikir bagaimana untuk merubah situasi medical di departemen kesehatan, departemen rehabilitasi mungkin ya dari Manchester United. Nah, itu tadi yang disebutkan oleh Fabrizio Romano. Jadi Ineos, pemilik baru Manchester United ini juga akan melihat aspek lain. Jadi bukan hanya manajer tapi juga medical. Seperti yang dikatakan oleh Sir Jim Ratcliffe, gue akan menarik lagi apa yang dikatakan oleh Sir Jim Ratcliffe. Memang butuh diperbaiki juga lingkungan sekitar dari manajer. Artinya pihak-pihak lain, posisi-posisi lain, tim-tim lain ya yang memang bekerja di sekeliling manajer Manchester United, pelatih kepala Manchester United untuk bisa membuat atmosfer yang lebih positif lagi, sistem yang lebih positif lagi, termasuk juga medical department. Ini penting karena kalau gue baca komentar dari Sobat Football United, terima kasih komentarnya, tapi ada beberapa komentar yang menurut gue lucu ya, karena ternyata komentar tersebut dibuat bahkan sebelum nonton videonya. Jadi komen dulu, nggak nonton video, dan gue juga heran nih, sebenarnya ngerti gak sih yang dikomenin apa ya kan terkait dengan Erik ten Hag. Banyak sekali yang mengatakan ya karena gue di Belanda, sesama Erik ten Hag Belanda juga, jadi gue membela Erik ten Hag secara tutup mata segala macam. Bagi sobat football, gue ingatkan lagi, bagi sobat Football United yang mengikuti channel ini tahu betul ketika ada dua kandidat, gue sebenarnya lebih pilih yang mana. Tapi komitmen gue tetap adalah 110% mendukung manajer dari Manchester United. Jadi ketika calon yang gue lebih dukung itu ternyata tidak terpilih, ya sudah, tetap gue kembali ke komitmen awal yang dikatakan oleh Sir Alex Ferguson, support your new manager. Itu yang gue pegang. Itu kenapa gue tetap mendukung Erik ten Hag. Sama seperti gue dukung Ole Gunnar Solskjaer, sama seperti gue dukung Jose Mourinho, Louis van Gaal, dan lain-lain. Dan sama seperti situasi saat ini, gue juga melihat apa yang dikatakan oleh Fabrizio Romano ini sangat menarik, bahwa ada kasus yang sangat besar sekali. Ada beberapa yang mengatakan ya mungkin karena latihannya terlalu keras, latihannya terlalu menyiksa mungkin bagi para pemain. Menurut gue, ketika kita berbicara terkait dengan klub besar, ada departemen-departemen lain yang juga harus memberikan support, harus memberikan juga mungkin masukan yang tepat kepada pelatih. Pelatih tentu saja memiliki sistem teknis yang ingin dibangun, yang ingin diimplementasikan. Mungkin dalam hal ini juga terkait dengan fisik. Dan kalau gue melihat ya, bagaimana Erik ten Hag membangun sistem permainan di Ajax, memang membutuhkan pergerakan yang cair, pergerakan yang banyak, yang aktif, dan ini memang akarnya adalah fisik. Sehingga ya kalau kita melihat ke belakang juga bagaimana di musim lalu sempat ada situasi menghadapi Brentford yang kalah telak ya kan, dimana pada saat itu pemain Manchester United tidak lari cukup banyak. Lalu memang ada situasi fisik yang memang berbeda ya dengan sebelum-sebelumnya, dan ini yang berusaha untuk dipacu lagi oleh Erik ten Hag. Dan karena memang dia melihat
ya faktor fisik lah yang harus diperbaiki. Tapi jangan lupa dia juga membutuhkan input-input lainnya. Dan input seperti inilah yang menurut gue nampaknya menjadi salah satu kekurangan dari Manchester United musim ini terkait dengan situasi fisik. Nomor satu, Mason Mount. Erik ten Hag sebenarnya kalau dari wawancara sebelumnya ya terkait dengan kenapa Mason Mount ini menit bermainnya tidak langsung diberikan banyak dan lain-lain, Erik ten Hag tampak sangat hati-hati sekali dalam menurunkan Mason Mount karena dia tidak ingin pemain ini cedera lagi, tapi ternyata dia cedera lagi di waktu latihan dan ini menurut gua menjadi tanda tanya besar ya. Oke, metode latihan dan segala macam iya situ juga, tapi bagaimana support dari staff medical staff dari Manchester United. Sama juga dengan Luke Shaw yang mengalami kemunduran lagi. Ada apa ini? Kenapa Luke Shaw cedera? Kembali lagi, cedera lagi. Ada rekomendasi yang salah dan ini terus terjadi. Dan dengan kasus yang sangat besar sekali, 65 kasus cedera, ini menurut gue ya ada tanda tanya besar di staff medical dari Manchester United. Sekali lagi, ketika memang masalahnya adalah latihan yang terlalu keras, oke, tapi di mana ukurannya keras atau tidaknya? Intensitasnya tinggi atau tidaknya? Di mana? Angkanya itu kan juga harus ditemukan, batasannya harus ditemukan. Dan menurut gua kuncinya batasan itu ada pada medical staff. Ketika medical staff mengatakan, "Oh, jangan karena ini terlalu keras, mungkin harus seperti ini dan seperti itu." Ada komunikasi yang dilakukan, ada rekomendasi yang diberikan. Lain ceritanya nanti ketika Ineos memang katakanlah melakukan investigasi, ternyata memang ada hal-hal yang mungkin sudah dikatakan oleh staf medical ini sudah melampaui batas dan lain-lain. Ya mungkin ini jelas kesalahan mungkin bisa jadi pada pelatih, dia yang harus tanggung jawab. Tapi ketika rekomendasi ini tidak sesuai, gue tidak tahu dan gue tidak mau terlalu jauh berasumsi. Tapi yang jelas memang situasi cedera dari Manchester United ini harus diperbaiki musim depan. Siapapun yang menjadi manajernya, pelatih kepalanya, baik itu Erik ten Hag maupun juga nggak tahu lah siapa yang jadi ya musim depan. Menurut gua kalau situasinya ini tetap sama saja, ya hasilnya juga akan sama saja. Tidak akan kemana-mana karena tim dengan angka cedera sebanyak ini ya sudah pasti akan kelimpungan, sudah pasti akan berantakan. Itu sudah pasti, apalagi pemain-pemain kunci yang mengalaminya ini sudah pasti akan ada kemunduran besar. Apalagi Erik ten Hag yang baru memasuki 2 musim. Gue ingat sekitar musim lalu kalau tidak salah bagaimana Liverpool juga mengalami badai cedera ya dengan Jurgen Klopp. Hanya saja bagaimana Jurgen Klopp metodenya sudah lebih nancap dalam di Liverpool sehingga pemain-pemain penggantinya ini lebih enak, sistemnya sudah jalan. Sedangkan Erik ten Hag kan belum sampai ke tahap seperti itu sehingga inilah yang terjadi. Sekali lagi sih menurut gue ini harus dilihat secara komprehensif ya, tidak hanya sekedar teknis dan non teknis saja, enggak, tapi ini hal yang lebih luas karena ketika nanti Ineos salah langkah ini efeknya bisa justru lebih buruk, ketika katakanlah yang diperbaiki adalah bukan hal yang sebenarnya harusnya diperbaiki lebih dulu, hal yang harusnya diganti tapi tidak digantikan, bahkan ini akan fatal menurut gue. Bisa jadi akan mengulangi apa yang terjadi musim ini dan menurut gue itu sangat penting untuk diperhatikan oleh Ineos. Yang di sisi lain Ineos juga sedang menunggu pihak-pihak ya ataupun orang-orang yang mengisi posisi di manajemen Manchester United untuk datang ke Old Trafford. Dan Ashworth belum hadir, belum pasti bahkan kapan dia akan bergabung di Manchester United. Lalu Omar Berada juga kapan dia mulai akan bekerja. Dan ya Jason Wilcock praktis baru yang bekerja ya kan, sudah melakukan komunikasi dan lain-lain dengan Erik ten Hag. Jadi ini belum secara utuh, belum secara solid, dan menurut gue ini juga penting untuk dilengkapi oleh Ineos secepat mungkin bahkan, sehingga mereka juga bisa melakukan analisa yang lebih menyeluruh sehingga problem-problem itu ditemukan. Dan problem-problem setelah ditemukan bisa diambil langkah-langkah yang memang sesuai dengan memperhatikan juga situasi yang lebih luas lagi. Ini penting dan menurut gua itulah kenapa Ineos yang memiliki Manchester United kan, bukan pihak lain. Dan kenapa mereka ada di posisi itu, fans ada di posisi di sini karena mungkin mereka melihat apa yang fans tidak lihat. Dan menurut gue inilah saat yang tepat
yang seharusnya mereka ambil, yang sekaligus memberikan pembeda dari apa yang biasanya diambil oleh Glazer di periode-periode sebelumnya. Kurang lebih demikian. Sekali lagi nih, ya Fabrizio Romano menekankan betul ya bagaimana incredible, luar biasa, extraordinary, ini sangat luar biasa sekali. Ada 65 kasus yang berbeda, dan bagaimana nanti mereka melakukan analisa ini juga akan menentukan masa depan dari Erik ten Hag. Dan lagi-lagi gue ulangi ya, karena ternyata banyak sekali yang salah tangkap, tapi nggak masalah sih, namanya mungkin berbeda-beda pendapatnya kan. Gue selalu 110% dengan manajer Manchester United, dengan pelatih Manchester United, dan ini sudah selalu gue tekankan sebelum Erik ten Hag datang. Dari zamannya Ole Gunnar Solskjaer, Jose Mourinho, Louis van Gaal, you name it. Dan tidak berubah komitmen gue dengan Erik ten Hag. Walaupun gue ingatkan sekali lagi, walaupun sebenarnya dari awal rekomendasi gue ke siapa ya, tapi gue tetap komitmen memegang pendapat ataupun juga nasihat dari Sir Alex Ferguson, pelatih terbesar dari Manchester United. Your job now is to support your new manager. Itu posisi gue. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, satu lagi, ada juga yang menuliskan, wah nanti kalau seandainya Erik ten Hag dipecat mau kemana channel ini? Ini channel membahas Manchester United ya. Sebelumnya tetap dengan Ole Gunnar Solskjaer gue mendukung, dan setelah Ole Gunnar selesai, Ralf Rangnick, gue mendukung Ralf Rangnick. Tetap ada channel ini, nanti insya Allah tidak akan berubah. Jadi tidak usah diragukan ya. Pertanyaan macam apa itu, by the way. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Glory, glory Manchester United.